Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'du. Ikhwatul iman, sahabat fillah rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat kepada kita begitu sangat luas, sangat berharga, tak ternilai harganya, jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Dari mulai kita dilahirkan sampai saat ini kita menjadi orang yang sudah dewasa, menjadi orang yang sudah berumur dengan segala kemampuan yang kita miliki. Sahabat fillah rahimakumullah, marilah kita bersyukur terutama di bulan suci Ramadan, dan sekarang masuk di akhir 10 akhir Ramadan. Nikmat yang tiada taranya kita hadrohkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah telah memberikan karunia kesehatan dan usia sampai kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan di 10 akhir Ramadan. Salawat dan salam mari kita sama-sama limpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, seluruh para sahabatnya, seluruh para pengikutnya yang setia terhadap ajaran beliau sampai akhir zaman. Mari untuk sama-sama berjuang, berikhtiar, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mengikuti, meneladani apa yang telah Rasulullah torehkan dalam sejarah kehidupannya. Tidak ada yang sia-sia. Tidak menjadi orang yang terbelakang, orang yang kampungan. Justru orang-orang yang mengikuti baginda Rasulullah SAW adalah orang-orang yang sangat mulia. Kita semua ingin nanti kelak di akhirat, anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, guru-guru kita, orang tua kita adalah orang yang dipanggil oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di bulan suci yang agung ini, di bulan suci Ramadan ini, di 10 akhir Ramadan ini, USG mengingatkan kepada semua kaum muslimin wal muslimat, kepada semua keluarga besar Al-Muttaqin, kepada seluruh siswa-siswi Al-Muttaqin, kepada seluruh alumni-alumni Al-Muttaqin yang sudah menyebar di seluruh Nusantara. Saya mengingatkan, ayo mari bersemangat meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada peradaban yang terbaik kecuali peradaban yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Mulai dari perkataan, mulai dari perbuatan,
Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, sempurna Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Ikhwafillah rahimakumullah. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa minggu ini, hari ini adalah minggu terakhir di bulan Ramadan. Kalau kita ingin tahu, kalau kita ingin mengetahui bahwa sinar, bahwa mutiara Ramadan itu, sinar Ramadan itu ada di penghujung Ramadan, di 10 akhir ini. Oleh karena itu, sahabat fillah rahimakumullah, jangan kita menyia-nyiakan waktu ini. Belum tentu, ini saya katakan sekali lagi, belum tentu kita di tahun yang akan datang bisa menikmati Ramadan yang agung ini. Mungkin kita ada sesuatu hal atau sudah tidak ada di dunia ini. Sahabat fillah, sahabat USG rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW di 10 akhir Ramadan ini mengencangkan ikat pinggangnya. Rasulullah SAW berkonsentrasi untuk lebih memperbanyak i'tikaf di masjid, mengurangi semua kegiatan-kegiatan. Dan kita pun seperti itu. Sekalipun sahabat fillah, hadirin wal hadirah rahimakumullah, kita mungkin terbalik. Di 10 pertama orang banyak berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan tarawih, untuk tadarus Al-Quran, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk mungkin kuliah subuh dan sebagainya. Sementara pasar, mal sepi, itu di 10 pertama. Tapi fenomena ini terjadi sebaliknya. Di akhir Ramadan, masjid sudah mulai kurang, sudah mulai kosong, sementara pasar, mal-mal penuh dengan orang berbelanja ini, itu dan sebagainya. Ini yang menarik, menjadi sebuah perhatian dan muhasabah kita bersama. Berarti pandangan kita ini, mohon maaf, bisa dikatakan kurang tepat. Seharusnya di akhir Ramadan ini orang berbondong-bondong ke masjid, bukan berbondong-bondong ke mall ataupun ke pasar. Ini menarik sekali. Mari kita jadikan bahan renungan, bahan kajian kenapa ini terjadi. Salah satunya mungkin karena kita tidak memahami substansi saum itu sendiri. Substansi daripada saum Ramadan itu sendiri. Justru di akhir Ramadan ini adalah kemenangan kita. Di akhir Ramadan ini adalah mutiaranya. Di akhir Ramadan ini adalah harum yang semerbaknya. Tapi kenapa kita tidak manfaatkan? Oleh karena itu, mumpung 10 akhir Ramadannya masih di awal-awal hari, oleh karena itu marilah ingatkan anak-anak kita, anak-anak muda kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman, saudara-saudara kita, mari kita ajak untuk memperbanyak i'tikaf di masjid. Terutama sahabat fillah, di 10 akhir Ramadan, insyaallah mudah-mudahan turunnya Lailatul Qadar.
tanggal 21. Kalau dalam hadis disebutkan bahwa di 10 akhir Ramadan Lailatul Qadar itu adanya di malam ganjil 21, 23, 25, 27 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada pembahasan sebelumnya saya juga sudah sedikit menyampaikan tentang Lailatul Qadar. Ingat, tidak ada amal yang terbaik di luar Ramadan kecuali adanya di bulan suci Ramadan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Orang beribadah 1000 bulan atau 83 tahun tidak berhenti, siangnya, paginya, sorenya, malamnya, tengah malamnya, subuhnya, fajarnya, paginya. Tidak berhenti. Selama 83 tahun lebih. Hanya ada di bulan suci Ramadan. Dari mulai kita sholat tarawih, marilah kita ajak teman kita, sahabat kita, saudara kita, manfaatkan kesempatan emas ini. Hadiah yang terbaik yang Allah berikan di bulan suci Ramadan dengan adanya Lailatul Qadar. Iktikaf di masjid. Sambut malaikat Jibril yang turun dari langit. Kita berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan hamba anak-anak soleh. Karena anak soleh itu adalah amal yang tidak akan terputus sampai kita sebagai orang tua sekalipun sudah mati berpuluh-puluh tahun. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u, aw waladin salih. Yang ketiganya adalah anak soleh. Semua amal anak Adam itu terputus. Masya Allah. Kecuali yang tidak. Kecuali yang 3. Sedekah jariyah. Bangun masjid. Beliin keramiknya. Beliin pasirnya. Beliin semennya. Beliin besinya. Bayar tukang bangunannya. Wakafkan tanahnya. Beliin kusennya. Beliin kacanya. Itu akan mengalir sampai kita mati sekalipun. Beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun amal tersebut. Makanya mohon maaf pada bapak-bapak, saudara-saudara yang diberikan lebih harta oleh Allah, siapkan beberapa lahan tanah kita untuk diwakafkan. Bikin pesantren, bikin rumah sakit, bikin MCK, bikin sumur bor,
ngasih jalan dan sebagainya. Apalagi harta kita tidak akan dibawa mati. Tidak akan dibawa mati harta kita. Kita punya uang 100 juta, dibeliin mobil, dibeliin emas, dibeliin segala macam kebutuhan. Itu belum tentu akan terbawa kepada akhirat, kepada keabadian, kepada kenikmatan yang abadi. Tapi dari 100 juta itu kita infakkan 2.500.000, 5 juta, 10 juta. Dari 1 miliar, 25 juta. Kita keluarkan zakatnya, keluarkan infaknya, keluarkan sedekahnya. Atau lebih dari itu. Luar biasa. Ya. Kita hidup hanya sementara. Kita hidup hanya sesaat. Yang lama adalah akhirat. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Sekalipun mengajarkan Iqra, Batasa, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan tentang ilmu-ilmu yang lain, bahasa Arab, bahasa Inggris, ilmu fisika, ilmu yang lain. Insya Allah. Dan yang terakhir yang dimaksud tadi adalah waladin saleh, anak yang saleh. Kita doa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan, ya Allah, berikan hamba anak-anak yang soleh ya Allah. Berikan hamba-hamba ini anak-anak yang taat kepadamu, taat kepada Rasulullah. Menjadi anak yang berguna, menjadi anak yang bermanfaat. Berapa ratus, berapa ribu tetesan air mata yang keluar dari bunda-bundanya, dari ayah-ayahnya. Ketika memohon kepada Allah hanya, ya Allah, Rabbi habli minas salihin. Ayo minta. Di 10 akhir Ramadan ini, doa kita sangat kencangnya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memohon, turun malaikat Jibril bersama ribuan pasukannya, bersama puluhan ribu pasukannya, atau bahkan tak terhingga jumlahnya. Ketika kita mengangkat tangan beristighfar, mereka mengaminkan doa kita, permohonan kita. Dan itulah orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan ini. Atau kita mohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban halalan mubarakan rizqan min haitsu la yahtasib. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, rizki yang baik ya Allah, rizki yang halal ya Allah. Jauhkan kami dari rizki yang tidak halal ya Allah. Karena satu saja dalam jiwa tubuh kita ada harta yang tidak halal. Pannaru aula biha, neraka lebih utama baginya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Saya suka merenung ya, sahabat Billah, sahabat USG. Saya suka merenung bermuhasabah. Mohon maaf ya, kita boleh mengkritik ya. Bagaimana orang yang korupsi, mencuri, menggasap uang rakyat, sementara rakyat kelaparan, rakyat menangis untuk pendidikan anaknya, untuk kesehatan anaknya. Ada di antara beberapa banyak oknum pejabat yang korupsi, tidak sedikit, bukan ratusan juta, bukan puluhan miliar. Apalagi kita belum tahu berapa nih, belum pernah melihat berapa itu, berapa kantong ya uang 1 miliar, luar ratusan. Ini korupsinya sampai ratusan miliar, sampai triliunan. Itu bagaimana nantinya? Satu saja
dalam tubuh kita ada barang yang tidak halal, fannaru aula biha, neraka lebih utama baginya. Kita mohon kepada Allah, ya Allah berikan hamba ini rizki yang baik, rizki yang halal, rizki yang banyak. Jangan tanggung-tanggung, kita minta kepada Allah di 10 akhir Ramadan ini. Minta rizki yang banyak. Supaya kita bisa berbagi. Buat apa harta banyak tapi hanya dikumpul-kumpul saja, hanya sebagai kebanggaan saja, hanya sebagai dorongan, sebagai kesombongan kita. Itu bukan harta yang bermanfaat. Itu bukan harta yang akan membawa ketenangan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Justru harta yang mendatangkan fitnah di dunia dan di akhirat. Harta yang akan menjadikan beban kepada kita di dunia maupun di akhirat. Jadi minta kepada Allah, ya Allah berikan harta yang banyak untuk betul-betul kita berbuat baik, membantu anak yatim kita, membantu tetangga-tetangga kita yang tidak bisa bersekolah karena tidak punya biaya, membantu anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang ingin pesantren tapi tidak urung dia pergi ke pesantren karena tidak punya biaya, bantu oleh kita. Insya Allah harta yang dikeluarkan bukan berkurang jumlahnya, tapi akan bertambah. Bahkan minta sama Allah, sahabat fillah, sahabat USG, pemirsa, ihwa fillah rahimakumullah, minta kepada Allah rizqan min haitsu la yahtasib. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala rizki yang tidak disangka-sangka. Terus apa lagi? Ya Allah, di malam kemuliaan 10 akhir Ramadan, di malam kemuliaan Lailatul Qadar ini, ya Allah, hamba minta zaujatan salihah, istri yang saleh, yang salihah, minta sama Allah. Kalau misalnya istri kita susah untuk dinasihati, ya Allah bukakan hidayahnya. Kalau misalnya kita punya suami masih sulit untuk ke masjid berjamaah, masih sulit untuk mencintai agama, minta sama Allah. Ya Allah, bukakan pintu hidayah untuk suamiku tercinta, ya Allah. Untuk menjadi taat kepadamu, ya Allah. Untuk cinta salat berjamaah, ya Allah. Untuk cinta membaca Al-Quran, ya Allah. Untuk cinta suamiku itu hadir di majlis-majlis ilmu yang engkau muliakan, ya Allah. Subhanallah. Pemirsa, ya fillah rahimakumullah, merugi, mohon maaf ya, kalau menurut USG, menurut saya, merugi orang yang di 10 akhir Ramadan ini tidak bersungguh-sungguh untuk bersemangat beramal, bersemangat untuk menginvestasikan amal kita di 10 akhir Ramadan ini. Apalagi yang kita minta kepada Allah di saat-saat sekarang kan sedang pandemi, minta sama Allah. Mudah-mudahan doa kita ini didengar oleh Allah, diijabah oleh Allah. Ya Allah, hilangkanlah wabah yang sedang terjadi saat ini. Kemudian minta lagi sama Allah. Ya Allah, berikanlah negara kami ini pemimpin-pemimpin yang soleh. Subhanallah. Kita memimpikan pemimpin-pemimpin yang saleh, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang cinta kepada rakyatnya. Bukan para pemimpin yang hanya memperkaya diri. Bukan pemimpin-pemimpin yang memperkaya kelompoknya. Kita minta sama Allah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah mendengar. Allah mencatat rintihan kaum muslimin
wabil khusus yang ada di Indonesia. Sahabat fillah, iwa fillah rahimakumullah. 10 akhir Ramadan ini adalah itkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Sahabat fillah, kalau kita berpikir, kalau kita merenung, kalau kita muhasabah tentang api neraka, siapa yang kuat dengan api neraka? Tidak akan pernah ada yang kuat. Azabun alim, siksa yang sangat pedih. Kita di dunia mungkin sekarang lagi masa kecepret sama apa? Sama minyak. Ketika menggoreng sakit, panas. Kalau kita lagi berumrah atau berhaji, kebetulan mungkin teriknya matahari sampai 40-50 derajat, panasnya nggak kuat. Kita mandi di air panas misalnya, yang panas suhunya tinggi, kita nggak kuat, mungkin mundur lagi. Tapi nanti di akhirat, api neraka itu adalah api yang bergejolak. Saya teringat surah Al-Qariyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qariyatu mal-Qariyah. Wa ma adraka mal-Qariyah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka merekalah golongan orang-orang yang akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita berpikir. Ayo kita merenung. Ayo kita bermuhasabah. Sebelum Allah menghisab kita, marilah kita hitung amal kita. Kira-kiranya nih, amal kita ini berat atau ringan? Salat berjamaah aja susah. Baca Al-Quran aja susah. Sedekah cari duit yang paling kecil di dompet. Padahal ada yang merah-merah, yang hijau-hijau. Carinya yang paling kecil. Apakah ringan atau berat nanti di akhirat? Ya. Salat Jumat saja kita menunggu azan. Tidak jam 10 berangkat, tidak setengah 11 berangkat. Apakah mungkin timbangan kita berat? Tahajud aja susah kita. Tapi kalau nonton bola, Masya Allah. Nonton bola itu kuat. Jam 3 kuat, jam 4 kuat. Tapi tahajud tidak. Apakah berat kita timbangan nanti di akhirat? Faman sakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang timbangannya ringan, ke masjid susah, bangun malam susah, sedekah enggak, koret, meret, cecap, jahe, buntut, kasiran. Ya, disuruh berinfak susah, punya sawah puluhan hektar, enggak pernah satu tompakan untuk diinfakkan atau diwakafkan. Apakah mungkin timbangan kita nanti seperti apa? Berat atau ringan? Faman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Maka bagi mereka yang timbangannya ringan, Allah akan masukkan kepada neraka hawiyah. Saya baca dalam tafsirnya, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, berikan kabar kepada kami bagaimana neraka hawiyah itu. Rasulullah mencontohkan, mengambil ujung jarinya dicelupkan ke air, kemudian air neraka hawiyah itu diteteskan kepada lautan yang ada di dunia. Dalam hitungan detik lautan tersebut kering. Masya Allah. Bayangkan Samudra Pasifik, Samudra Hindia, lautan yang ada di Afrika, lautan yang ada seluruh benua, yang ada di seluruh daratan, itu kering karena tetesan air dari neraka hawiyah itu. Bayangkan panasnya begitu luar biasa. Itu bagi siapa? Orang yang ringan timbangan.
Bulan Ramadan adalah bulan yang kesempatannya luar biasa. Di 10 akhir Ramadan ini kita manfaatkan. Idqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Dan di akhir Ramadan nanti kita mengeluarkan zakat fitrah. Keluar kita Ramadan, kata baginda Rasulullah, qawwaladathu ummuh, Masya Allah, seperti bayi yang baru lahir daripada ibunya, daripada tidak punya kesalahan dan dosanya. Dan jangan sekali-kali di bulan Syawal kesucian kita dinodai dengan malas, dinodai dengan kesombongan, dinodai dengan ujub kita, dinodai dengan ria kita, dinodai kita dengan amalan-amalan yang akan merusak. Tingkatkan. Laisal aid liman labisal jadid, walakinal aid liman ta'ati tajid. Tidak termasuk yang aid yang bajunya bagus, sendalnya bagus, celananya bagus, jam tangannya bagus. Bukan. Aid yang substansial adalah ketaatannya bertambah setelah kita digodok, dievaluasi di bulan suci Ramadan. Sahabat fillah rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kesimpulannya adalah, marilah kita manfaatkan 10 akhir Ramadan, beritikaf, berbanyak itikaf di masjid, dan kita raih malam kemuliaan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, semua kaum muslimin muslimat. Allah berkahi, Allah berikan petunjuk, Allah ampunkan semua kesalahan dan kekhilafan-Nya. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.